kadang-kadang kita kalau ngomongin pertobatan tuh hanya bicara tentang titik awal di mana seseorang itu menyerahkan hidup kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Saya minta anak saya melakukan sesuatu, saya nggak ingat tepatnya apa sih ya. Tapi saya minta dia untuk melakukan sesuatu, sekali dia nggak lakuin, 2 kali dia nggak lakuin, 3 kali dia nggak lakuin, saya marah, saya hajar pintu kamar jebol. Setelah tembok jebol, saya kaget. Anak saya kaget. Anak saya ke kamar nangis. Saya kaget. Kenapa kaget? Terakhir kali saya lakukan itu SMP. Tuhan itu berinkarnasi jadi manusia. Ya memang dia datang untuk mencari orang berdosa. Wah. Jadi tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk tidak dapat dijangkau oleh anugerah Allah itu. Dia berulang kali bilang ke saya, gue gak ngerti kenapa sekarang gue mau tiba-tiba jadi Kristen. Gue bingung gitu. Gue cerita ke teman gue semua bilang, ini kayaknya udah mau kiamat nih. Udah mau kiamat nih katanya. Lu belajar katanya. Wah. Lu belajar Kristen, ini mau kiamat nih gitu. Podcast kamu, dengarkan inspirasi dari firman Tuhan, dan jadilah saluran berkatnya. Sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu. Halo Sobat Muda, kembali lagi di podcast kamu, podcast kaum muda. Wah, senang banget ya ketemu teman-teman lagi nih. Ini bulan keempat ya, memasuki bulan keempat di tahun 2025. Kali ini kita mau bahas tema yang mungkin sedikit berat tapi asik juga teman-teman untuk dibahas. Menjelang Paskah, kami mau ngajak teman-teman nih untuk merefleksikan tentang pertobatan. Jadi ini temanya tentang pertobatan nih teman-teman, mengenai titik balik kita. Nah, sebelum itu di depan aku nih udah ada pembicara yang pastinya teman-teman mungkin udah tahu karena di podcast sebelumnya beliau sudah hadir dan membahas tema tentang talenta. Jadi coba teman-teman scroll lagi ke bawah di tahun lalu ada tuh tema tentang talenta. Tonton juga ya. Oke, langsung aja Kak Andreas boleh kenalin diri dulu Kak. Halo Sobat Muda, Ripka juga. Yuk Kak. Nama saya Andreas Filipus, lengkapnya saya seorang pendeta melayani di Gereja Kristus Bogor. Itu aja kali perkenalannya. Udah ya Kak, karena Udah, sebelumnya udah singkat. kenalan lebih banyak. Atau ada pertanyaan mungkin? Jangan deh Kak, Oh jangan. takutnya nggak habis-habis nanti. Iya. Kita langsung masuk ke topik aja kali ya Kak. Oke. Tapi kalau teman-teman mau lebih kenal Kak Andreas, boleh spill dong Kak IG-nya atau IG medsosnya. saya ini bokap. Apa tuh Kak? Ini bokap. Apa tuh? Kenapa namanya itu Kak? Kenapa nggak TikTok nama? saya ini bokap, IG juga ini bokap. Itu ada ceritanya. Gimana Kak? Saya tuh di gereja kami itu dipanggilnya Boksu ya. Oke. Boksu itu memang kami secara historis itu gereja Tionghoa. Jadi Boksu, terus inisial saya itu AP. Jadi dipanggilnya kan AP, Boksu AP. Jadi ada jemaat yang memberikan nama, nickname kepada saya Bokap gitu ya. Ya ampun, itu saking udah deketnya sama jemaat ya Kak ya. Sekaligus juga Sampai itu mengingatkan saya pikir ya, tugas saya sebagai pendeta itu perlu jadi bokap buat jemaat yang saya gembalakan gitu. Ternyata ada maknanya teman-teman. Ini masuk banget sih. Semoga Kak Andreas juga bisa jadi bokap nih buat kita Sobat Muda ngebahas tema berat ini. Nah langsung aja nih Kak. Tadi kan aku udah spill temanya tentang pertobatan. Tapi kenapa sih penting banget kita membahas tema ini Kak untuk anak-anak, apalagi untuk anak-anak muda gitu loh yang mungkin umurnya masih panjang. Kenapa penting banget Kak? Oke. Kenapa penting bahas tema pertobatan ya? Saya pikir tema ini penting bukan cuma buat anak muda sih ya Ripka ya. Karena kan kalau misalnya kita lihat aja catatan Injil gitu, khotbah Yesus yang pertama-tama dicatat gitu ya oleh Matius, oleh Markus itu adalah bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat gitu ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil gitu kan. Terus kan yang namanya kita jadi orang Kristen, Yesus juga kan bilang, kalau mau jadi pengikutku, maka perlu menyangkal diri, pikul salib dan ikut aku. Itu kan sebetulnya adalah hidup dalam pertobatan. Jadi saya pikir ini tema yang harus terus kita bicarakan dari ke waktu ke waktu, karena jadi orang Kristen itu pada dasarnya adalah menjalani hidup dalam pertobatan gitu. Ya apalagi kita kan di masa Prapaskah gitu ya. Betul.
teman-teman, sobat muda yang berasal dari gereja arus utama mungkin memahami ada namanya kalender liturgi gerejawi gitu kan. Dan masa Prapaskah ini tuh yang secara khusus didesain untuk ngingetin kita bahwa kita itu harus hidup di dalam pertobatan. Ya, oke. Ini menarik ya teman-teman, pertobatan. Tapi kalau tadi kakak bilang kan menyangkal diri baru mengikut Tuhan. Berarti kan memang kita menyadari kalau diri kita adalah makhluk yang lemah dan berdosa. Lalu kita milih bertobat. Tapi sama gak sih Kak ini dengan menyesal gitu? Jadi ya cukup dengan menyesal itu berarti bertobat. Ya. Nah ini menarik juga nih pertanyaan nih. Menurut saya penyesalan dan pertobatan itu harus dibedakan. Jadi gak sama. Jadi kalau mungkin mau dalam tanda kutip diformulasikan gitu ya. Orang yang menyesal belum tentu bertobat. Orang yang menyesal belum tentu bertobat. Tapi orang yang bertobat pasti dimulai dengan penyesalan. Ah, menarik. Kenapa? Karena ketika seseorang menyesal, ini alasan menyesal bisa macam-macam nih. Bisa menyesal kan, aduh, suwe banget nih gue ketahuan. Oh, benar. Jadi menyesal aja karena ketahuan gitu loh. Karena ketahuan melakukan sesuatu yang salah, waduh ketahuan begitu ya. Atau bisa jadi menyesalnya karena apa? Rasa bersalah. Harus menanggung konsekuensi misalnya. Melakukan sebuah perbuatan lalu menanggung konsekuensi yang nggak menyenangkan, menyakitkan, wah nyesel. Tapi kalau nggak harus menanggung konsekuensi, misalnya lolos dari konsekuensi gitu ya, ya nggak ada penyesalan gitu. Oke. Tetapi yang namanya bertobat berarti itu menyesali bahwa memang kita menyadari yang kita lakukan itu sesuatu yang salah. Kalau kayak yang terkenal kan Mazmur pertobatan tuh Mazmur 51 ya, yang Daud tulis. Setelah dia ditegur oleh Nabi Nathan itu kan dikatakan salah satunya terhadap engkau sajalah aku berdosa. Itu ada penyesalan yang mendalam tuh. Bahwa memang dia menyadari, iya aku menyesal karena aku telah menyakiti hati Tuhan. Nah penyesalan seperti itulah yang pada akhirnya akan menuntun kita kepada pertobatan gitu. Bukan jadi makanya itu tadi ya kalau misalnya dalam tanda kutip diformulasikan gitu, menyesal belum tentu bertobat. Tapi kalau namanya bertobat pasti dimulai dengan penyesalan dulu. Gitu. Berarti kesadaran dari diri sendiri dulu ya Kak, merasa bersalah. Sadar bahwa yang kita lakukan itu salah, sesuatu yang harus ditinggalkan gitu. Oke. Dari kesadaran itu dulu teman-teman. Tapi sebelum itu Kak, boleh nggak sih Kak, kita semua kan mungkin ada pengalaman ya Kak mengenai pergumulan dalam dosa, lalu kita milih bertobat. Kakak sendiri pernah nggak mengalami hal itu? Dan gimana tuh Kak titik baliknya? Wah, ini mah banyak dong ya, banyak banget. Yang paling diingat. Jadi kalau gini kali ya, mungkin perlu kita clearkan juga nih teman-teman, sobat muda, kalau ngomongin pertobatan. Kadang-kadang kita kalau ngomongin pertobatan tuh hanya bicara tentang titik awal. Di mana seseorang itu menyerahkan hidup kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu ya. Sebagian orang menyebutnya itu pengalaman lahir baru. Nah, banyak sekali saya kalau dengar orang ngomongin pertobatan hanya ngomong titik itu. Seolah-olah udah bertobat belum? Oh dia mah belum bertobat gitu kira-kira gitu ya. Itu maksudnya apa? Ini orang belum menyerahkan diri kepada Yesus. Padahal yang namanya hidup dalam pertobatan itu seumur hidup loh. Bukan hanya titik awal aja loh gitu. Loh itu kan makanya setiap minggu kita ada, bahkan bukan cuma setiap minggu ya. Ada yang namanya doa pengakuan dosa. Itu bahkan setiap hari harus dilakukan. Kalau kita belajar dari dari sejarah gereja gitu ya. Sejarah gereja itu punya satu tradisi yang baik sekali. Sebelum tidur tiap malam itu harus ada yang namanya pengakuan dosa. Sebelum tidur setiap malam gitu. Karena ya udah saya tidur itu kan seperti mati ya. Kita nggak tahu waktu tidur terjadi apa sama kita. Kita nggak tahu besok gue bangun lagi atau enggak nih. Itulah sebabnya kita perlu tidur gitu ya. Mengaku dosa, menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita kepada Tuhan. Biarlah aku tidur di dalam damai sejahtera. Sudah. Oke. Tadi di-mention ya Kak, kalau bahkan ada doa yang setiap malam mengaku dosa ya Kak ya? Iya. Tapi apakah kalau begitu kita boleh melakukan dosa setiap kali misalnya lalu bertobat lagi atau gimana tuh Kak? Saya pikir kalau kita pola pikirnya kayak begitu, sebenarnya itu menunjukkan kita belum betul-betul mengalami yang namanya anugerah Tuhan sih. Gitu ya. Jadi kan ya kadang-kadang adalah orang yang berpikir enaknya jadi orang Kristen, diselamatin karena anugerah. Udah gitu ya udah bikin dosa aja gitu ya. Kan Tuhan pasti ampuni.
nggak kayak gitu juga kali. Iya, gitu iya. ya. Artinya kan, bolehkah kita berbuat, ini kalau bahasanya Rasul Paulus gitu, bolehkah kita buat semakin banyak dosa supaya anugerah itu semakin melimpah gitu ya? Ya nggak bisa. Gitu. Kita kalau menyadari kita sudah diberikan anugerah keselamatan, maka kita akan sangat berhati-hati dengan hidup kita begitu. Yang namanya kan jatuh dalam dosa ya. Yang namanya orang jatuh tergelincir gitu loh. Jatuh, makanya kita mohon ampun. Bukan akhirnya kita jadi ngegampangin gitu loh. Iya, iya. Oke, tadi menarik ya teman-teman, insight-nya kita udah dibahas banget mengenai ya pertobatan gak yang seringan yang kita pikirkan, tapi secara sederhana boleh gak sih Kak dijelasin makna pertobatan? Makna pertobatan ya, yang paling dasar itu bertobat itu adalah berbalik lalu berjalan meninggalkan jalan kita itu yang salah gitu. Yang paling dasar sih itu. Atau bisa juga kita lihat sebagai ada perubahan pemikiran yang sangat radikal gitu, berbalik. Nah, tapi kalau saya secara pribadi, saya suka mendefinisikan pertobatan itu berdasarkan perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15. Wah, menarik. Gitu ya. Itu Menarik, kan menarik. ada perumpamaan anak yang hilang ya. Saya tuh terkesan sekali. Perumpamaan itu perumpamaan yang buat saya udah dengar ratusan kali, mungkin ribuan kali. Tetapi sampai detik ini, kalau saya mengingat perumpamaan itu, tidak pernah emosi itu Membuncah gitu ya, kayak gitu, membuncah gitu ya. Karena itu menurut saya itu sesuatu yang luar biasa, anugerah yang Tuhan berikan melalui perumpamaan anak yang hilang itu. Pertobatan itu, jadi kalau mau definisikan pertobatan adalah perjalanan pulang ke pelukan Bapa Surgawi. Wah, manis banget kalimatnya teman-teman. Merinding loh saya Kak. Itu perjalanan pulang yang ya kita jalan ya. Namanya pulang kan jalan. Selangkah demi selangkah demi selangkah. Pulang ke pelukan Bapa Surgawi yang sangat menanti-nantikan kepulangan kita. Ini menarik banget nih teman-teman. Udah dikupas banget ya maknanya ya Kak. Tapi belum selesai sampai sini loh. Kita masih nilik lagi nih secara biblikalnya. Kita mau bahas satu tokoh yang sebenarnya di Alkitab nggak dibahas banyak sih Kak. Ada satu perempuan yang bernama Rahab. Kita tahu dia perempuan sundal. Tapi sebenarnya secara garis besar tuh si Rahab ini siapa sih Kak dalam Alkitab? Kenapa kisahnya di highlight gitu loh? Padahal cuma dalam satu pasal di Yosua. Iya. Ya, ini juga menarik nih kisah Rahab. Memang di kisah Rahab nih nggak banyak dicatat seperti tadi Ribka bilang ya. Yang paling banyak itu kan dicatat di Yosua pasal 2 aja gitu ya, satu pasal. Terus di pasal 6 ada tentang dia selamat. Nah, cuma ada dimention lagi tuh namanya Rahab kan. Iya. Dan di satu catatan yang sangat penting menurut saya itu di Matius tentang silsilah Yesus. Nama Rahab itu masuk di sana bersama beberapa nama perempuan lain gitu kan. Lalu di Ibrani juga ada pasal 11 ya seingat saya. Lalu juga di Yakobus pasal 2 ada dimention juga tuh Rahab sebagai salah satu contoh iman. Nah, yang menarik ketika dimention juga gitu ya di Ibrani di Yakobus itu dalam tanda kutip gelarnya Rahab tuh dicantumkan loh. Iya. Betul. Dia itu pelacur. Gitu. Dia itu pelacur dan tokoh ini tuh sangat menarik gitu ya. Karena maksudnya dia kan sebetulnya di Yosua pasal 2 itu kan berbohong ya. Berbohong Gimana tuh, Kak? demi menyelamat. Itu kan ceritanya iya. ada pengintai yang bersembunyi di rumahnya gitu kan yang dikirim sama Yosua, tapi ditanya mana pengintainya? Oh, dia berbohong intinya untuk menyelamatkan si dua pengintai ini gitu kan. Nah, tindakan itu kan dipuji tuh. Benar. Di Ibrani betul. ya. Jadi menarik sekali dan saya juga menemukan menarik sekali teman-teman dan sobat muda bagaimana bapak-bapak gereja juga beberapa gitu ya menuliskan banyak juga nih tentang Rahab nih. Karena dianggap ini Rahab ini menyimbolkan ini. Jadi dia tuh adalah bayang-bayang anugerah di dalam Yesus kemudian. Oh, wow. Menarik banget gitu loh. Jadi karena kan akhirnya kan keluarga Rahab juga selamat ya. Iya. Karena apa? Karena iman dia kepada Allah Israel. Rahab ini kan bukan orang Israel, dia tuh orang Kanaan gitu loh. Jadi dia bukan bagian dari rencana Tuhan, bahkan dia pelacur. Iya. Dia bukan bagian dari orang Israel, dia pelacur, tetapi nama dia nempel di silsilah Yesus. Sebetulnya kalau kita pikir-pikir ya, itu nama Rahab nggak usah dicatat loh. Iya, buat apa? Di skip aja, maksudnya kan gitu ya, bisa nggak usah dicatat juga, tetap silsilah Yesus bisa Langsung kan? bisa ada gitu kan, nggak usah lain. Lompat.
Ya kalau kita ngomong belak-belakannya, nggak ada nama yang lebih terhormat Iya, untuk menelusuri silsilahnya Yesus Sang Mesias. Tetapi Betul. kenyataannya nama Rahab masuk ke sana. Iya. Nah saya pikir ini mau menegaskan bahwa memang Tuhan itu berinkarnasi jadi manusia, ya memang dia datang untuk mencari orang berdosa. Wah. Jadi tidak ada orang yang terlalu berdosa untuk tidak dapat dijangkau oleh anugerah Allah itu. Wah, menarik banget. Ini saya berapa kali merinding ya Kak bahas tema kita kali ini. Tapi tadi kalau kita bahas tentang si Rahab, Kakak sempat mention ya mengenai menyelamatkan keluarganya. Di pasal 12 di Yosua itu kan dibilang juga ya Kak, si Rahab ini tuh minta keselamatan keluarganya. Dia minta pasal si 2 dua ya, Yosua pasal 2. Dia minta 2 pengintai ini menyelamatkan keluarganya. Jadi aku tuh jadi bertanya, apakah akhirnya dia memilih memutuskan menyelamatkan keluarga demi karena ketakutannya dia karena gitu takut. loh. Okay. Karena ya udah seolah-olah dia karena takut aja gitu. Sama kayak Jadi kita bertobat ya udah karena takut aja, itu cukup gak sih Kak? Ya kalau pertanyaannya cukup aja, nggak cukup tentunya ya. Tetapi menurut saya begini, sobat muda, Ripka. Tiap orang tuh punya kisah yang unik. Perjalanan pertobatan orang itu masing-masing unik gitu ya. Dan ya tidak sedikit orang yang bertobat awalnya karena rasa takut. Iya, betul. Ya it's okay, itu bagian dari perjalanan iman dia gitu. Kadang-kadang mungkin seseorang bertobat, saya mengenal cukup banyak orang begitu misalnya bertobat gara-gara apa? Takut mati. Dia kena penyakit, kena apa gitu ya. Saya pernah membaptis orang juga beberapa kali yang memang sudah kritis, membaptis di rumah sakit misalnya karena takut mati. Which is okay. Tetapi nggak boleh stay di situ kan. Artinya percaya kepada Tuhan ya nggak boleh hanya karena takut sesuatu gitu. Betul. Pada akhirnya kan balik lagi. Perjalanan pulang ke Bapa itu, kita perjalanan mengenal Tuhan itu kan harus ada pertumbuhan ya. Selangkah demi selangkah. Awalnya karena takut, ya itu kisah kita begitu. Tapi nggak boleh akhirnya hanya karena takut toh. Tetapi betul-betul akhirnya perlu menyadari bahwa oh iya, karena Tuhan sudah mengasihi saya, karena itu saya mengasihi dia. Dan ketika saya mengasihi dia, artinya saya harus hidup dalam pertobatan. Ini menarik sih Kak, karena kita awalnya harus menyadari ya Kak, Tuhan mengasihi saya. Apakah kesadaran itu datang, maksudku semua orang bisa mengalami kesadaran itu, atau perlu pengalaman masing-masing Kak untuk mengalaminya? Nah, kalau ngomongin apakah semua orang bisa mengalami kesadaran itu ya. Kalau mengenai mengalami kesadaran atau tidak gitu ya, itu betul-betul secara sepenuhnya karya Roh Kudus ya. Kalau kita bisa menyadarkan, di Yohanes juga dibilang ya, kalau Roh Kudus datang itu dia akan menginsyafkan orang akan dosa, dunia akan dosa. Jadi kalau kita bisa sadar nih, lalu berbalik kepada Tuhan, ya itu karya Roh Kudus. Bukan karena kita tiba-tiba, oh kenapa ya gitu. Nggak, itu pasti nggak kita buat-buat ya Kak. Sesuatu yang ada di luar sana begitu. Okay. Saya sekarang lagi membimbing seseorang yang belajar Kristen dari agama lain, dan dia hidupnya keras sekali ya. Hidupnya keras sekali, pernah hidup di jalanan, tukang berantem sana sini. Dia berulang kali bilang ke saya, gue nggak ngerti kenapa sekarang gue mau tiba-tiba jadi Kristen. Wow. Gue bingung, dia bilang. Gue cerita ke teman gue semua bilang, ini kayaknya udah mau kiamat nih. Udah mau kiamat nih katanya. Lu belajar katanya. Wah. Lu belajar Kristen, ini mau kiamat nih gitu. Dia dulu terkenal sebagai orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan sudah menyakiti bukan cukup banyak lagi, sangat banyak orang. Ada orang yang dibuat gegar otak lah apa segala macam. Cuma berulang kali dia bilang ke saya, terang-terangan, kenapa ya dia bilang. Lalu 2 minggu lalu gitu ya, kami bahas topik tentang Roh Kudus gitu. Lalu disitulah dia bilang, oh ini ya katanya. Ini waktu di masjid, ini berarti ya yang gue alamin tuh ya kata dia. Bahwa Roh Kudus yang menginsyafkan gue akan dosa gitu. Sehingga nggak tahu kenapa gue juga bingung gitu. Kalau dipikir-pikir secara manusiawi, tidak mungkin nih seorang gue percaya kepada Tuhan itu tidak terpikirkan sama sekali gitu. Dia pun tercengang-cengang. Wow. Dan itu kan udah pertemuan keberapa ya? Lebih dari ke-8 kali. Dia masih kebingungan. Sampai sekarang Kak? Sampai sekarang. Wow. Tapi dia bilang, gue merasa damai sejahtera di sini. Dan gue merasa di sini tuh hidup gue lebih penuh. Gitu. Jadi
Itulah tadi saya bilang itu karya Roh Kudus ya. Oke, Ketika kita bisa punya kesadaran itu. dan setiap orang memiliki cerita masing-masing. ya, Kak, Betul, yang tiap berbeda. orang tuh bisa punya ceritanya masing-masing, unik begitu. Unik. Coba gimana nih sobat muda, share dong di komen kalau punya pengalamannya sendiri. Ini menarik sih Kak. Kalau tadi kita bahas tentang karya Roh Kudus, aku jadi bertanya-tanya lagi ya Kak. Kayaknya bertanya-tanya mulu nih. Memang forum untuk bertanya ya. Iya. Kakak yang Ntar jawab. giliran saya yang nanya ya. Nanti saya tanya lagi ke audiens. Kalau kasusnya adalah orang udah Kristen tapi masih hidup dengan cara hidup yang berdosa, gimana tuh Kak? Misalnya dia masih gak bisa lepas dari kecenderungan yang negatif lah, hal-hal yang udah melekat misalnya. Oke. Nah, Udah bertobat balik nih. lagi tadi. Balik lagi Ripka. Tadi kan Ripka sempat bilang, gimana nih kalau orang Kristen nih masih hidup dengan cara hidup yang lama? Orang itu udah bertobat. Tadi Ripka bilang, iya. balik lagi ke yang Awal saya tadi bilang ya. tadi. Aduh. Kita kayaknya perlu tinggalkan pemahaman itu ya, sobat muda. Pertobatan itu bukan hanya satu poin di awal hidup, perjalanan hidup iman kita, enggak. Pertobatan itu setiap hari itu kita harus hidup dalam pertobatan. Saya sebagai seorang pendeta, saya harus hidup dalam pertobatan. Iya. Itu masih banyak hal-hal yang belum sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh. Manusia lama kita masih terus menggerogoti gitu kan ya. Dan kadang-kadang sesuatu yang mungkin kita pikir kita udah menang nih. Kita bisa jatuh lagi loh. Itulah sebabnya kan kita perlu terus berjaga-jaga kan ya. Oke. Berdoa dan berjaga. Saya punya pengalaman ya, yang tidak pernah akan saya lupakan seumur hidup saya. Ini pengalaman waktu pandemi. Jadi waktu pandemi awal-awal itu kan di kejadian kan akhir 2019 ya. Terus saya ingat kami itu menutup ibadah total tuh Maret 2020 total. Wah, itu kan stres tingkat tinggi itu. Stres tingkat tinggi ya. Sebagai seorang gembala, kita sangat bergumul. Ibadah ditutup. Waktu itu kita ada doa pagi, harus renungan. Waduh, gimana nih caranya? Belum lagi jemaat gitu ya. Wah, telepon sana sini, apalagi pas Delta tuh ya, yang gila-gilaan itu tuh. parah Itu setiap hari. Telepon, butuh oksigen, rumah sakit, belum yang meninggal, kita nggak bisa layani, keluarganya telepon. Wah, itu tuh stresnya luar biasa. Itu luar biasa, mengerikan sekali. Saya nggak berharap akan mengalaminya lagi. Anyway, di tengah-tengah itu semua, saya ingat satu sore. Saya minta anak saya melakukan sesuatu. Saya nggak ingat tepatnya apa sih ya. Tapi saya minta dia untuk melakukan sesuatu. Sekali, dia nggak lakuin. 2 kali, dia nggak lakuin. 3 kali dia nggak lakuin. Saya marah. Saya hajar pintu kamar, jebol. Setelah tembok jebol, saya kaget. Anak saya kaget. Anak saya ke kamar nangis. Saya kaget. Kenapa kaget? Terakhir kali saya lakukan itu SMP. Wah. Kelas 3. Bayangkan. Tapi hari itu saya lakukan dan jebol itu pintu. Jadi waktu itu sore itu saya kaget, terdiam. Saya kaget karena apa yang terjadi? Wah, ini saya kehilangan kendali. Akhir saat itu ya saya datang ke anak saya minta maaf karena udah kehilangan kendali, karena kelihatannya stres saya sangat tinggi waktu itu. Dan di rumah kalau main ke pastori itu pintu masih ada bolong. Wah. Sengaja saya nggak tutup. Ada kenangannya ya Kak? Sengaja saya tidak tutup untuk mengingatkan saya. Wah. Itu lu jaga diri ya, bisa jatuh kapan. Sekali lagi saya bilang, terakhir saya lakukan itu tuh SMP. Bertahun-tahun. Dulu tuh saya SMP memang kalau marah luar biasa sih, bisa pukulin semua benda ya. Untungnya bukan orang dipukulin ya, tapi benda hancur gitu ya. Tapi terakhir tuh SMP saya lakukan itu, bayangkan setelah sekian puluh tahun tiba-tiba bisa keluar lagi. Itu kan buat saya sendiri mengejutkan loh. Cuma ya itu, poin saya menceritakan ini adalah pertobatan itu setiap hari. Iya. Hari ini kita menang, besok bisa jatuh loh. Tapi demikian juga ya, hari ini kita jatuh, jangan pikir kita akan selalu jatuh. Iya. Gitu. Makanya kalau udah jatuh, bangun lagi. Bangkit lagi gitu loh. Kan biasanya kan godaannya gini, kalau udah jatuh dalam dosa, udah, lu mah terlalu najis, terlalu berdosa, udah, nggak usah munafik lah, udah. Lakuin aja terus. Nah gitu, itu godaannya. Tapi kan nggak begitu. Kita harus ingat,
seringkali tuh sobat muda yang menolak kita sebetulnya bukan Tuhan, tapi diri kita sendiri. Yang menolak tuh diri kita sendiri. Kita bilang, gue terlalu najis. Loh, emang Tuhan bilang gitu nggak? Enggak. Gue nggak layak. Lu nggak layak. Emang kapan lu layak? Lu bisa layak? Kapan lu layak? Betul. Kita nggak pernah bisa layak sampai kapan juga gitu. Gitu. Ini bener-bener kayak wah memukul juga ya Kak. Abis tadi aku merinding memukul sekalian. Cuma thank you banget ya Kak udah share kisah Kakak juga. Ini jadi pengingat ya teman-teman, kita semua bisa jatuh ke dalam dosa gitu. Tapi pertobatan itu setiap hari. Cuma jangan sampai dilakukan secara sengaja gitu. Dan kita jadi menganggap remeh pertobatan. Nah tadi kita udah bahas tentang Rahab ya Kak, yang dimulai dari rasa takut dia diselamatkan. Tapi dalam PB kan ada juga ya Kak, ketika Yesus disalibkan ada seorang penyamun yang bilang, Tuhan ingatlah akan aku apabila engkau apa tuh datang kerajaanmu. Ya, intinya dia meminta keselamatan ke Tuhan. Apakah ini artinya cukup percaya di ujung hidup kayak karena kita ketakutan, kayak kita udah tahu nih ini saat-saat terakhir kita hidup, lalu itu selamat Kak? Pertanyaan saya gini aja, emang tahu kapan ujung hidup kita? Kalau ada sobat muda yang berpikir, ya nanti deh di ujung hidup gue bertobat. Emang lu tahu kapan ujung hidup lu? Dibalikin lagi teman-teman pertanyaannya. Itu aja sih, saya hanya jawab itu aja. Kalau Iya benar-benar. Ya. Ya ini benar sih teman-teman. Kalau kita berpikiran selagi muda ya udahlah bebas-bebas. Nanti kalau dirasa udah dekat, jangan sampai ya teman-teman ya. Tapi kalau berpikiran gitu gimana nih Kak? Kalau sampai ada yang berpikir gitu? Sangat tidak rasional sih. Karena kita bisa kapan aja dipanggil pulang. Ya. Saya selalu bilang sama jemaat kami yang lebih senior, saya tuh bisa lebih dulu pulang loh dibanding bapak ibu. Selalu itu ada penolakan keras tuh. Wah nggak mungkin dong gitu ya. Istilahnya kalau ngomong ke lansia gitu ya. Iya. Saya tuh bisa pulang lebih dulu. Saya tuh ngomong gitu serius loh. Dengan penghayatan setulus-tulusnya dan sedalam-dalamnya saya ngomong gitu beneran. Iya. Nggak pernah tahu loh. Loh ada anak remaja kami udah pulang duluan dibanding saya. Usia 21 dia pulang. Dulu murid katekisasi saya. 21 dia udah pulang duluan. Jadi nggak ada yang tahu akhir hidup kita. Jadi menurut saya selama kita ada kesempatan dan kadang-kadang Tuhan mungkin sentil. Iya, benar. Udah sentil lu nggak denger nih, tabok dikit gitu ya. Habis tabok jangan sampai yang lebih dari itu ya. Gitu kan. Apa namanya? Nah, segeralah bertobat, jangan tunda-tunda. Karena kita nggak pernah tahu 1 jam lagi masih ada atau enggak. Pun kita nggak pernah tahu. Gitu. Betul. Menarik ya teman-teman. Banyak banget nih yang jadi pengingat buat kita. Kita balik lagi nih ke si Rahab. Kan tadi kakak sempat mention juga di Ibrani 11 ayat 31. Dikatakan Rahab ini termasuk dalam orang yang selamat karena iman. Apa sih artinya bagi kita di zaman sekarang Kak? Nah, ini menarik tuh ya. Kalau di Ibrani itu kan ngomongin seperti apa ya. Ada sederetan tokoh-tokoh iman gitu ya. Dan Rahab itu kan disejajarkan juga tuh dengan ada Abraham gitu ya, ada Musa dan lain. Jangan lupa nih, Rahab ini apa statusnya? Pelacur. Kalau dipikir-pikir, yang bener aja. Disejajarinnya kok sama tokoh-tokoh besar gitu ya, istilahnya yang sangat direspek secara religius, kayaknya jomplang banget gitu kan. Nah tapi poinnya itu, kalau ditanya apa yang bisa kita belajar, artinya tidak ada pendosa yang terlalu najis yang tidak bisa terhisap masuk ke dalam anugerah Tuhan. Bahkan Rahab seorang pelacur pun dicantumkan sebagai salah satu nenek moyang dari Yesus dengan sengaja gitu ya. Nggak dihapuskan loh. Bisa aja dihapuskan loh, tetapi ini tidak. Dicatat terang-terang di situ. Untuk ngingetin kita semua saya pikir. Ya bahwa itu tadi, anugerah Tuhan itu mencari orang yang paling berdosa. Sebenarnya memang banyak yang menarik sih. Aku sampai kayak wow, ini lagi-lagi secara pribadi ini mengingatkan aku ya Kak mengenai pertobatan. Ini jadi kembali lagi nih Kak ke sobat muda. Kan kita tahu ya tadi dari cerita, dari sharing kita ya Kak, Rahab berani mengambil resiko untuk menyelamatkan Israel. Ada gak sih hal yang bisa kita lakukan sebagai anak-anak muda nih Kak untuk bisa dianggap jadi bentuk pertobatan seperti si Rahab ini? Pertobatan itu selalu butuh tindakan nyata. Itu aja.
Nggak Jadi sekedar tidak sekedar nangis. menyesal saat Balik itu. lagi ya. Kadang-kadang mungkin ikut KKR, Wah, nangis benar. gitu kan, retret nangis, terus gue bertobat. Yakin. Ini jangan dipakai untuk nilai orang lain nih ya. Jangan pakai untuk nilai orang, tapi lebih baik ini kita pakai untuk berefleksi gitu ke diri kita sendiri. Ketika kita nangis-nangis di KKR, ikut khotbah segala macam gitu, dengerin khotbah nangis, dengerin lagu nangis. Setelah nangis, so what? Next-nya apa? What do you do? Lu ngelakuin apa gitu? Perlu ada tindakan nyata, berbalik dan berjalan, meninggalkan apa yang memang harus kita tinggalkan gitu. Ada tindakan nyata, menurut saya ya, mulai dari hal yang paling sederhana. Nggak usah muluk-muluk, apa gitu. Struggle kita apa yang mau kita bertobat darinya, gitu kan. Ya lakukan tindakan sesederhana mungkin yang bisa kita pikirkan untuk menunjukkan keseriusan kita dalam bertobat. Jadi bertobat itu harus ada tindakan nyata. Oke, nggak sekedar kita ngomong, berdoa, selesai, nggak sekedar di situ ya teman-teman. Oke, nah kita udah mau memasuki penghujung podcast nih teman-teman. Tapi sebelum itu mengenai lagi-lagi, kalau kita udah bertobat nih Kak, udah hidup dalam pertobatan, apakah artinya hidup kita tuh saklek, lurus, gak boleh yang misalnya nih Kak dalam tongkrongan, lu gak boleh lu ngomong jorok, gak boleh ngomong kasar segala macam, pokoknya udah bener-bener kaku, lurus aja gitu Kak. Kaku lurus. Dalam arti apa Gimana nih? tuh, Kayak nggak bergaul dengan orang-orang yang mungkin saking menjaganya biar nggak. Ya, saya pikir hidup dalam pertobatan itu juga gini ya, sobat muda. Jangan dibayangin nih, hidup pertobatan itu jangan bayangin kayak naik anak tangga. Saya kalau lihat kehidupan saya pribadi, itu nggak kayak anak tangga ya. Misalnya, kalau naik tangga kan, atau kayak sekolah gitu ya. Dari sini naik satu tangga, naik begini gitu ya. Seringkali nggak kayak gitu loh. Pertobatan tuh lebih chaotic gitu. Seperti saya bilang, hari ini gua menang, besok jangan-jangan jatuh. Ketika jatuh, bangun lagi, jatuh lagi. Bisa jadi mungkin kalau digambarin kayak grafik itu bukan tangga ya. Tapi lebih kayak, spiraling gitu ya. Tapi semoga ketika spiraling kayak gini, naik turun gini gitu ya. Tapi kecenderungan itu naik gitu. Begitu. Jadi kalau dibilang saya pikir kata kuncinya ini sih ya sobat muda yang perlu kita ingat kalau dibilang hidup harus lurus, ya dong kita harus berusaha hidup lurus kan. Kata kuncinya adalah menurut saya yang nggak boleh kita lupa kalau menjalani hidup pertobatan adalah perjuangan. Adakah perjuangan yang sungguh untuk hidup dalam pertobatan? Perjuangan tuh kata kunci yang penting menurut saya. Namanya orang berjuang, kita bisa gagal ya. Tapi namanya orang berjuang itu bangun lagi. Hari ini gue belum menang nih. Tapi gue gak mau nyerah. Bangun lagi. Belum kalah lagi nih. Saya kalau jelasin ke anak saya tentang ini ya. Anak saya senang main game gitu ya. Kadang-kadang kan kalau misalnya ngelawan bos tertentu, belum kalah-kalah nih bosnya. Penasaran kan? Coba lagi. Sampai menang gitu. Mau sejam juga 2 jam gitu kan. Atau hari ini screen time-nya udah habis. Besok coba lagi bosnya. Kira-kira kayak gitulah. Ini kayak nggak ada endingnya ya Kak? Iya, never ending struggle itu sampai akhir hidup Tuhan kita panggil kita pulang. Wah, benar-benar. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Iya, nggak cuma sekali. Betul, tidak cuma sekali. Itu bahaya banget itu. Iya benar. Ini insightful yang menarik banget nih Kak. Tidak bersama Tuhan kan tadi dibilang itu berbahaya ya Kak. Tapi kalau ketika kita berdosa, kita ngerasa gak layak atau mungkin ngerasa itu hal yang remeh gitu Kak, buat menolak kita datang sama Tuhan. Gimana kita bisa mendengar suara Roh Kudus gitu loh Kak, biar kita tetap bisa ngedengar suara Roh Kudus. Kalau kita bahkan ngerasa ngapain datang gitu. Kitanya sendiri ngerasa nggak pengen datang begitu ya. Ngerasa nggak layak gitu Kak. Ngerasa nggak layak. Ya kita harus selalu ngerasa nggak layak. Balik lagi, kapan sih kita layak? Tapi gimana caranya kita bisa mendengar suara Roh Kudus Kak kalau kita masih sering ngerasa kayak gitu? Merasa tidak layak itu memang harus terus kita miliki ya. Tapi kita harus beriman pada anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan yang melayakkan kita gitu. Imani bahwa memang Tuhan itu datang ke dunia itu untuk orang berdosa loh. Saya najis, iya memang kotor. Nggak ada yang bilang kamu nggak kotor, kamu nggak najis gitu. Kamu kotor. Tetapi untuk itulah Yesus datang dan mau memulihkan hidupmu.
Nah itu menurut saya itu yang perlu terus kita ingat sih ya. Ya. Gitu. Saya jadi ingat gini ya, dulu lagi SMA itu suka saya pulang sekolah tuh suka ke gereja tiap hari kali, hampir tiap hari kali ya, karena kebetulan sekolah sama gereja deket. Terus sempat ada yang komentar lah, "Wih, tiap hari ke gereja lu sok suci," gitu ya. Dulu saya diomongin itu saya diam aja. Karena ya juga ya, jangan-jangan gue sok suci nih tiap hari pulang ke gereja gitu kan. Cuma sekarang kalau saya bisa flashback gitu ya, saya akan balikin tuh omongan. Kalau bisa flashback dulu saya akan bilang gini, justru karena gue berdosa, gue pergi ke gereja, gue butuh Tuhan. Wah. Kalau gue gak berdosa ya gue gak pergi ke gereja. That's the point kan. Yesus datang mencari yang berdosa. Bukan malah ketika kita menganggap diri sok suci jadinya kabur, bukan gitu ya. Justru karena sadar ya Kak. Sadar keberdosaan. Dan jangan lupa ya, definisi gereja itu apa sih? Orang Kristen itu apa sih? Eklesia. Eklesia itu orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan hidupnya. Jadi nggak ada seorang pun yang hidupnya terang. Ya. Semua tuh hidupnya gelap. Gitu. Nah, menurut saya ini juga jadi PR buat gereja sih ya. Buat komunitas orang percaya gitu. Komunitas orang percaya juga menurut saya perlu betul-betul terus mengingat ini kita tuh namanya komunitas anugerah Tuhan. Artinya kalau kami di pelayanan pemuda kami itu kami punya satu moto namanya ABC. Apa tuh Kak? ABC itu pertama accept, dua befriend, yang ketiga challenge. Accept itu terima. Yeah. Terima siapapun gitu ya, seberdosa apapun, senajis apapun, terima, accept. Setelah accept, befriend, jadilah teman buat dia. Tapi nggak sampai situ loh, ada C-nya. C-nya apa? Challenge. Karena lagi-lagi ya, Yesus juga misalnya ketika ada orang perempuan berzina di Yohanes pasal 9 ya. Perempuan berzina kedapatan terus dihadapkan ke Yesus, terus bilang siapa yang tidak berdosa silahkan lempari batu pertama kali. Kadang-kadang orang cuma berhenti sampai di situ doang. Lupa sama statement Yesus di terakhir itu penting. Betul. Loh. Justru karena paling terakhir itu peran ininya. Yesus kan bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Nah ini jangan dilupain, jangan cuma sampai situ loh. Ada lanjutannya. Pergilah. Betul. Dan jangan berbuat dosa lagi. Wah. Gitu. Menarik teman-teman. Banyak ya ternyata tokoh-tokoh yang sebenarnya ya mengajarkan kita loh Kak tentang makna pertobatan itu ya. Nah jadi setiap kita jatuh nih dalam perjuangan, jangan sampai bosen datang lagi ya ke Tuhan teman-teman. Jangan berhenti, jangan menyerah berjuang. Jangan menyerah sampai akhir hidup Karena kita. Tuhan tidak pernah menyerah pada kita. Quotable sekali Kak. Nah Kak, ini kita masuk ke pertanyaan terakhir. Ini benar-benar terakhir Sobat Muda. Masih gak bosan kan? Nih terakhir, oke nih Kak, kita kan udah hidup dalam pertobatan, tapi pasti terus ada tantangannya. Betul, kan ya Kak? Pasti, tapi apa aja sih Kak tantangan dalam pertobatan itu? Atau gimana sih kalau kita udah merasa terlambat dan gak layak untuk bertobat? Gak pernah ada kata terlambat. Selama kita masih hidup, masih bernafas, bahkan mungkin beberapa kali saya mendampingi orang sampai meninggal ya di ranjang rumah sakit. Dan kan berdasarkan riset dibilang indera pendengaran itu yang terakhir berfungsi. Saya pikir Tuhan dengan segala hikmatnya tidak kebetulan membuat itu ya. Sehingga kita masih bisa ngomong sama orang yang udah gak bisa ngapa-ngapain bahkan. Dan terbukti ya, ketika kita ngomong dia bisa menitikan air mata padahal udah gak bisa ngapa-ngapain. Ya bahkan ketika kita terbaring di ranjang pesakitan pun masih bernafas, itu kesempatan yang masih Tuhan kasih buat bertobat loh. Berbalik kepada Dia. Gitu, menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan. Jadi tidak ada kata terlambat. Tidak pernah ada kata terlambat. Oke, menarik teman-teman. Pokoknya gak ada kata terlambat, jangan pernah bosan datang ke Tuhan, dan ini gak cuma sekali. Terus-terusan ya Kak. Oke Kak. Ini udah cukup sampai sini ya teman-teman ya. Boleh dong Kak share pesan terakhir buat Sobat Muda yang mungkin masih berjuang ya Kak. Masih berjuang atau bahkan menghadapi tantangannya tersendiri. Ada pesan khusus gak Kak buat teman-teman? Pesan khusus, pesan Indomie goreng pakai telur. Boleh, aku juga mau pakai es teh manis. Pesannya apa ya? Mungkin ini kali ya, bahwa Sobat Muda itu gak sendirian menapaki hidup dalam pertobatan. Sebagai seorang pendeta, saya juga sama seperti kita semua. Kita itu memang harus hidup dalam pertobatan.
kadang kita kadang kita menang, ada kalanya kita jatuh, bahkan ada kalanya kita jatuh dalam banget gitu. Itu sangat bisa terjadi, teman-teman gitu ya. Tetapi ya mari dengan mengingat Tuhan udah sangat sayang sama kita, mari kita tapaki perjalanan pulang itu setahap demi setahap. Walaupun kadang-kadang mungkin ketika berjalan kaki kita sampai berdarah-darah gitu ya, sakit. Kita mungkin mau menyerah gitu kan ya. Tapi ingat loh, di ujung sana ingat tuh, ada Bapak yang lagi nunggu kita gitu ya. Dia pokoknya sangat rindu, bahkan dia mau berlari pengen dekap kita. Nah itulah, ketika ingat itu, biarlah itu yang jadi api buat kita ya, untuk terus kita mau jalan, pulang ke pelukan Bapa Surgawi yang sangat mengasihi kita. Amin. Ini pengen aku catat rasanya Kak, ini jadi pengingat manis banget. Boleh sekalian Kak tutup dalam doa. Okay. Doain kami semua. Kita berdoa ya. Oke, Sobat Muda, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena Engkau telah mengutus Putra Tunggal-Mu ke dalam dunia ini untuk mencari kami orang-orang berdosa, menjadi sahabat pendosa, sehingga kami bahkan kami mungkin tidak pernah mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang terlebih dahulu mencari kami, mengasihi kami, mengejar-ngejar kami dengan kasih dan kebaikan-Mu. Ada begitu banyak hal yang tidak kami sadari dalam hidup kami ini yang sesungguhnya adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mencelikkan mata rohani kami sehingga kami melihat itu semua, mengecap itu semua, dan mensyukuri itu semua melalui hidup dalam pertobatan. Kalau ada di antara sobat muda saat ini yang merasa sudah terlalu jauh dari Tuhan, terlalu kotor, terlalu najis, hamba berdoa, kiranya Roh Kudus yang dekap sobat muda yang mendengarkan saat ini, yang menyimak saat ini, anugerahkanlah iman kepada mereka, bahwa Tuhan tidak pernah menyerah kepada mereka, bahwa Tuhan sangat mengasihi mereka, dan Bapa Surgawi sangat menanti-nantikan kepulangan mereka, dan biarlah mereka memulai perjalanan pulang mereka ke dalam pelukan Bapa Surgawi yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, kami akan terus menjalani perjalanan iman kami, hidup dalam pertobatan. Ketika kami jatuh, jangan pernah tinggalkan kami ya Bapa. Kiranya Roh Kudus yang terus membangunkan kami, menopang kami, memberikan kami kuasa untuk menjadi anak-anak Allah yang terus mau berjuang hidup dalam pertobatan sampai Tuhan memanggil kami pulang. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, thank you banget ya Kak ya. Sama-sama, untuk sharingnya. Rika. Semoga konten kita kali ini boleh memberkati teman-teman dan menjadi suatu perenungan yang buat teman-teman mengalami pertobatan lebih dalam lagi teman-teman. Amin. Podcast kamu bisa terwujud berkat dukungan sobat muda sepertimu. Setiap kontribusimu sekecil apapun sangat berarti agar kita bisa bertumbuh dan berbagi dalam firman Tuhan. Follow juga ya semua media sosial Warung Sate kamu, ada Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya. Oke deh, sekian aja dari kami. Semoga sekali lagi konten ini memberkati kamu sekalian. Sampai jumpa Sobat Muda. Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengar podcast kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini, karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler. Sampai jumpa lagi. Podcast kamu, persembahan dari Warung Sate kamu.